Salam sehat anak-anakku permata, rudang-rudang gereja Tuhan. Tiba lagi saatnya kita mengadakan persekutuan kita. Sekalipun kita harus berjauhan tempat tinggal, menyikapi secara bijaksana keadaan kita hari ini. Kita bersabar untuk bisa bertemu secara tatap muka, tapi tidak mengurangi kerinduan hati kita dan kualitas ibadah kita untuk bersekutu di harinya Tuhan. Anak-anakku, ambil sikap yang baik hari ini. Duduk dengan santai tapi dengan sikap yang hormat, karena hari ini kita melakukan jam doa di permata kita. Anakku yang kekasihi, siapkan segala sesuatunya, Alkitab kita dan buku bimbingan kita, karena kita sudah disediakan nyanyian-nyanyian kita di dalam. Marilah kita mempersiapkan diri dan segera memasuki jam doa kita. Allah adalah kasih. Kasih merupakan sifat dan karakter Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukti kasih Allah kepada manusia telah dinyatakannya dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Menyadari begitu besarnya kasih Allah kepada kita, Tuhan Yesus juga menginginkan untuk kita meneladani kasih dalam kehidupan dengan melakukan kasih. Meneladani kasih Tuhan Yesus berarti kita harus mengerti pengertian kasih itu sendiri. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 5 hingga 7 berbicara tentang pengertian kasih. Dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah kasih itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Tuhan katakan dalam firman-Nya, "Dan sekalipun aku membagi-bagikan sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." 1 Korintus pasal 13 ayat 3. Firman Tuhan ini mengajarkan untuk kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan dengan landasan kasih. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kasih adalah penggenapan dari segala hukum yang ada, dan kasih itu adalah Allah sendiri. Anakku permata, mari kita masuki ibadah PA ini untuk kita bisa memahami sebagaimana seharusnya kita menjalin kasih sesama saudara, kakak, abang, adik, dan sahabat-sahabat kita. Mari kita naikkan pujian kita, kasih Yesus manis dan lembut. Kasih Yesus
yang lebih dalam. Oh, kasih Yesus. Permata yang dikasih Tuhan, mari kita ambil sikap kita berdoa untuk segera memasuki penyembahan kita. Sebentar kita bersaat teduh. Dengan sikap berdoa dan dengan merasakan mengingat bagaimana Allah mengasihi kita, mari kita naikkan pujian kita, kasih setiamu yang kurasakan. Mari kita rendahkan hati kita, tundukkan kepala, dan anak-anakku permata yang terlahir sebagai anak sulung maupun anak tunggal, bahkan yang punya adik-adik,
marilah berkata di hadiratnya Tuhan, terlahir sebagai anak, kakak dan abang tertua, membuat kami memiliki kecenderungan lebih cerdas, punya karakter pemimpin, mendominasi, merasa berkuasa, merasa kuat, dan juga merasa bahwa kami memiliki kekuatan atau power yang lebih. Hal ini membuat kami menjadi sosok yang selalu ingin diberikan tanggung jawab yang besar, dan juga diberikan kuasa ataupun kekuatan yang besar, sehingga bisa mengatur atau menggunakan kekuatannya tersebut kepada adik-adik kami. Tanpa kami sadari, inilah yang sering merusak hubungan kami dengan adik-adik kami. Kami juga sulit untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf terlebih dahulu kepada adik-adik kami. Mari kita lanjutkan dengan saat teduh dan memperhadapkan kelemahan kita ini di hadiratnya Tuhan. Permata yang dikasihi Tuhan, anakku yang terlahir sebagai anak bungsu atau sebagai adik di tengah-tengah keluarga, punya kakak dan abang, di hadapannya Tuhan marilah berkata, sifat manja menjadi yang sangat melekat pada diri kami. Kehadiran kami di tengah keluarga mendapat perhatian lebih dari orang tua, kakak, abang, dan keluarga kami. Maka tak heran perlakuan yang kami terima akhirnya membuat kami cenderung senang dimanja dan diperhatikan. Kami mau menang sendiri dan sering membuat kakak, abang kami kesal terhadap tingkah laku kami. Ini juga sering memicu perselisihan sesama saudara di dalam keluarga dan menimbulkan kecemburuan di hati kakak dan abang kami. Anakku permata yang terlahir sebagai anak bungsu atau sebagai adik tengah keluarga, marilah pengakuan ini kita perhadapkan di hadiratnya Tuhan dalam saat teduh kita. Permata yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersuka cita punya sahabat. Tapi sebagai sahabat, marilah kita berkata, memiliki sahabat yang baik hati, perhatian dan setia dalam suka dan duka adalah harapan kita. Namun sering sekali kita menuntut lebih dari sahabat kita. Tanpa kita sadari, kita bahkan belum menjadi sahabat yang baik bagi mereka. Sifat egois, keras kepala dan cenderung adanya kepentingan kita terhadap mereka. Anakku permata, sehubungan dengan kelemahan kita bersahabat ini, mari kita perhadapkan dalam saat teduh kepada Tuhan. Amin. Anak-anakku yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita juga mau merenungkan bagaimana sebaiknya kasih kita terhadap sesama saudara, baik itu kakak, abang, adik, dan sahabat. Kasih antara saudara tumbuh secara alamiah. Bahkan dalam Alkitab, kata saudara merujuk kepada sesama orang percaya. Alkitab mendorong kita untuk mengasihi setiap orang yang ada di dalam keluarga. Seperti dalam Roma pasal 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.
Meskipun perintah Tuhan untuk mengasihi setiap anggota keluarga sudah jelas kepada kita, namun pertikaian antara saudara sering sekali tidak dapat dihindarkan. Seperti tokoh Alkitab, yaitu Kain yang membunuh Habil karena terselimuti rasa cemburu. Ada juga perselisihan antara Yakub dan Esau yang bahkan sudah dimulai sejak mereka dalam kandungan. Benang merahnya adalah perselisihan atau pertikaian sesama saudara ini karena ketiadaan kasih di dalamnya. Karena firman Tuhan juga katakan dalam Amsal pasal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Namun sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk menjadi saudara yang baik bagi kakak, abang, adik, dan sahabat kita. Adapun hal-hal yang harus kita lakukan adalah, yang pertama adalah kita harus mengasihi saudara kita sesuai dengan apa yang Yesus telah ajarkan. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-8, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yang kedua, tunjukkanlah kebaikan kepada orang lain, bukan untuk mendapat pujian atau berpura-pura baik. Perlakukanlah orang yang ada di sekitar kita, baik itu kakak, abang, adik, dan sahabat, sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dalam Lukas pasal 6 ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Yang ketiga, berusahalah untuk berdamai dengan semua orang. Roma pasal 12 ayat 18, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Setelah kita memperhatikan hal tersebut, maka kasih persaudaraan akan tetap terpelihara, karena tidak ada kata berpisah untuk hubungan persaudaraan. Setiap perselisihan akan menemukan titik temu masalahnya, sehingga hidup rukun dan damai sesama saudara bukan hanya sebatas harapan dan angan-angan, tetapi dapat tercermin dalam kehidupan dan keluarga Permata GBKP. Tuhan mampukan kita untuk melakukan kasih dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita ambil sikap untuk berdoa. Untuk pertama, terkhusus buat Permata, anak-anakku yang terlahir sebagai adik, baik itu adik bungsu atau paling tidak punya kakak dan abang, marilah berdoa untuk kakak dan abang kalian agar tetap diberikan hikmat dan kebijaksanaan dan dapat menjadi teladan bagi adik-adiknya. Doa kita mulai. Amin. Mengamini doa kita, kita nyanyikan bahasa cinta.
buat anak-anakku permata yang terlahir sebagai kakak atau abang, atau mempunyai adik yang dikasihi. Marilah berdoa untuk adik agar dapat memiliki tanggung jawab dan selalu menghormati kakak dan abang dan orang tua. Doa kita dimulai. Amin. Untuk mengaminkan doa kita, kita nyanyikan bahasa cinta. Yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Anakku permata, semua anak-anakku punya sahabat. Maka marilah berdoa untuk sahabat kita, agar kita dapat saling menopang dan saling mengingatkan. Tidak ada keegoisan dan ketulusan, dan tetap terjaga. Marilah kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita. Doa kita dimulai. Amin. Mengaminkan doa kita, kita nyanyikan bahasa cinta. Aku lakukan yang ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami, ajarilah bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Sungguh luar biasa kasih Allah yang boleh kita nikmati. Dan kita juga bersuka cita boleh saling mengasihi, saling menopang dengan adik, kakak, abang, dan sahabat-sahabat kita.
Dan dalam hal itu juga Tuhan melimpahkan berkat yang melimpah dalam kehidupan kita dalam berbagai bentuk. Dan untuk itu marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Seraya kita menyanyikan lagu pujian kita, Kecaplah dan Lihatlah. Kita bersatu di dalam doa kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa di surga telah memiliki kasih yang luar biasa, maha besar dari Engkau. Bahkan ketika Engkau telah menebus kami melalui pengorbanan putramu yang tunggal di kayu salib. Dan kami adalah kepemilikan oleh karena kasih-Mu ya Bapa di surga. Dan kami bersyukur boleh saling mengasihi bersama saudara-saudara kami, abang, kakak, adik, sahabat kami, bahkan orang tua, bahkan masyarakat yang ada di lingkungan kami. Dan saat itu juga kami menikmati kelimpahan, karena kami tahu Tuhan telah memerintahkan berkat-Mu ketika ada orang-orang sehati sepikir dan saling mengasihi. Dan saat ini kami mengucap syukur dan memberikan persembahan. Terpujilah Engkau Bapa di surga melalui persembahan kami ini. Nama-Mu dipermuliakan dan akan menjadi kebaikan bagi panggilan jemaat Tuhan sebagai gereja untuk bersekutu, bersaksi dan melayani, dan terkhusus juga di persekutuan kategorial Permata. Dan kami rindu berserah untuk hidup kami, aktivitas kami, dalam pekerjaan kami yang bekerja, dalam kuliah kami, studi kami yang kami masih dalam studi, dan semua keberadaan kami. Mari tuntut bimbing kami dalam kasih setia-Mu Bapa di surga, sehingga apapun yang kami lakukan itu boleh kami rasakan ada dalam penyertaan-Mu ya Bapa di surga. Dan oleh sebab itu yang kami lakukan demi kemuliaan nama Bapa di surga. Dan kami tahu itu akan menjadi kebaikan bagi kami, terlebih untuk memenuhi hakikat panggilan, diberkati dan untuk menjadi berkat. Kami rindu untuk menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan oleh sebab itu pakai kami Bapa di surga untuk menjadi saluran berkat. Kami serahkan hidup pribadi kami, dan kami serahkan persekutuan kami bersama saudara-saudara kami Permata. Dan kami juga rindu menyerahkan orang tua kami dalam hidup, pekerjaan, aktivitas, dan kesehatan mereka. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dan saat ini kami berdoa secara keseluruhan jemaat Tuhan dimanapun berada. Pakailah untuk menyatakan keteladanan dalam saling mengasihi. Bahkan untuk memenuhi panggilan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan yang hakiki dalam kehidupan. Terlebih dalam pergumulan yang ada di dunia saat ini, terkhusus di tengah-tengah bangsa negara kami, di tengah-tengah masyarakat di mana kami hidup.
sehubungan dengan virus corona. Bapa di surga, saat inilah kami ditantang untuk menyatakan bagaimana kami menyatakan kasih, baik dengan mendisiplinkan diri untuk tidak menjadi media penular virus corona, tapi kami boleh sepakat dengan kebijakan yang kami jalankan untuk memutus rantai penularan virus COVID ini. Bapa di surga, inilah cara kami menyatakan kasih dan saling menyemangati dan saling menopang dalam segala keberadaan kehidupan kami hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, bahkan pemerintah kami, bangsa negara kami, dan rakyat tercinta ini. Dan terkhusus Bapa di surga, kami bersyukur buat hamba-Mu pertua Bapak Daryl yang sudah Engkau sembuhkan dan sudah boleh pulang ke rumah. Kami bersyukur dengan saudara kami Daryl dan adik-adik kami semuanya sekeluarga atas kepulihan kesehatan hamba-Mu ini Bapa di surga. Mari Engkau sempurnakan kesehatan semua keluarga juga. Terpuji Engkau Bapa di surga. Dan tadi kami berdoa buat keluarga yang ditinggalkan hamba-Mu pertua kami Ayanda Ruth Tarigan, pertua yang beritus kami Tarigan, yang telah menghadap kepadamu karena Engkaulah memiliki dia. Biarlah Nora dan anak-anak cucu-cucunya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Engkau hiburkan, kuatkan, dan mampukan untuk menghadapi duka cita yang luar biasa. Tapi kami tahu bahwa kasih Tuhan lebih luar biasa lagi untuk menguatkan mereka, serahkan dalam tangan Tuhan. Demikian Bapa di surga, untuk kelanjutan aktivitas kami, terkhusus juga dalam ibadah-ibadah kami. Tuhan tahu kerinduan hati kami untuk boleh bersekutu bersama. Kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan akan berikan saat yang indah bagi kami. Bapa di surga, kami berserah dalam tangan Tuhan. Inilah doa, persembahan, dan permohonan kami yang diserahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam buat kita, anak-anakku permata semua, salam sehat. Jam doa kita sudah selesai. Tuhan berkati kita semua dan sampai ketemu lagi dalam kegiatan ibadah kita berikutnya. Tuhan berkati kita semua. Amin.